Kedua prajurit Jolopati yang sedang menunggu di luar gubuk kemudian berjalan mengikuti Tumenggung Siung Laut yang sedang menuju perkemahan Jolopati. Dan tak lama kemudian sampailah Tumenggung Siung Laut di perkemahan prajurit Jolopati. Dan depan gubuk ia pun segera disambut oleh Panji Sukoyono. "Bagaimana Ki Tumenggung?" tanya Panji Sukoyono. "Nanti setelah matahari terbenam, para Tumenggung akan menghadap Senopati Agung Kanjeng Sultan Trenggono," kata Tumenggung Siung Laut. "Ya Ki Tumenggung, mudah-mudahan nanti bisa dicari jalan keluar yang terbaik," kata Panji Sukoyono. "Ya, kau tetap berada di perkemahan Jolopati, Ki Panji. Kita menunggu perintah dari Senopati Agung. Kita belum tahu apakah kita besok jadi menyerang benteng Panarukan," kata Ki Tumenggung. "Baik Ki Tumenggung," kata Panji Sukoyono. Matahari pun bergerak terus ke barat dan ketika senja telah membayang, maka para Tumenggung pasukan Demak pun segera dipersiapkan diri untuk berkumpul di perkemahan Wirobrojo. Setelah membersihkan dirinya, maka Tumenggung Siung Laut segera bersiap untuk berangkat ke perkemahan Wirobrojo. "Ki Panji, aku berangkat dulu ke perkemahan Wirobrojo," kata Ki Tumenggung. "Silakan Ki Tumenggung," kata Ki Panji. Tumenggung Siung Laut kemudian berjalan sendiri ke perkemahan Wirobrojo. Matahari telah tenggelam, malam mulai gelap. Beberapa gubuk prajurit telah mulai ada yang menyalakan lampu minyak. Beberapa saat kemudian Tumenggung Siung Laut telah sampai di perkemahan prajurit Wirobrojo. Dan langkah kakinya pun terus menuju gubuk tempat Tumenggung Gagak Anabrang. Tumenggung Siung Laut pun kemudian masuk ke gubuk dan di dalam gubuk telah ada Ki Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Ronopati, Tumenggung Palangnegoro, dan ditambah seorang lagi Tumenggung Suropati dari Kesatuan Wiromanggolo. "Silahkan duduk Ki Tumenggung Siung Laut," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Terima kasih Ki Tumenggung Gagak Anabrang. Ternyata Ki Tumenggung Suropati juga telah sampai di sini," kata Tumenggung Siung Laut. "Ya Ki Tumenggung Siung Laut, Ki Tumenggung Suropati tadi sore telah bertemu dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo untuk minta izin menghadap Senopati Agung," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Berarti kita bisa langsung menemui Kanjeng Sultan di perkemahan Wirotamtomo," kata Tumenggung Palangnegoro. "Ya, baiknya kita berangkat sekarang," kata Tumenggung Ronopati. "Ya, baiklah," saut Tumenggung Suropati. Mereka pun kemudian berdiri lalu semuanya berjalan keluar dari gubuk. 5 orang pimpinan prajurit Demak berjalan bersama menuju perkemahan Wirotamtomo, berniat menemui Senopati Agung Kanjeng Sultan Trenggono. Dari jauh terlihat gubuk yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo. Prajurit itu sedang berdiri siap di depan gubuk ketika sudah dekat dengan gubuk Kanjeng Sultan. Maka Tumenggung Suropati berkata kepada prajurit Wirotamtomo yang menjaga gubuk, "Sampaikan kepada Kanjeng Sultan, kami 5 orang Tumenggung ingin menghadap," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Baik itu Tumenggung," kata prajurit itu. Lalu ia pun segera masuk ke dalam gubuk. Saat kemudian prajurit itu pun keluar dari gubuk sambil berkata, "Silahkan masuk Ki Tumenggung." Kelima orang Tumenggung itu pun segera masuk ke dalam gubuk. Di sana terlihat Kanjeng Sultan duduk di atas kursi pendek. Di depannya duduk bersila di atas tikar Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto. Setelah menyembah, kelima orang Tumenggung itu pun kemudian duduk di atas tikar bersama kedua orang Tumenggung Wirotamtomo. "Semua Tumenggung pasukan Demak hadir di sini. Ada yang perlu kalian sampaikan kepadaku?" tanya Sultan Trenggono. "Ya Kanjeng Sultan, kami memang sudah merencanakan bersama-sama menghadap Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Suropati. "Ya, aku tahu. Ki Tumenggung Gajah Birowo telah memberitahukan kepadaku," kata Kanjeng Sultan.
Ya Kanjeng Sultan, kami hanya ingin melaporkan keadaan saat ini, keadaan pasukan Demak dari semua kesatuan yang mengepung benteng Panarukan, kata Tumenggung Suropati. Ya, ada apa dengan semua prajuritku? Tanya Kanjeng Sultan Trenggono. Mohon ampun Kanjeng Sultan, para prajurit dari semua kesatuan telah mengalami kejenuhan selama hampir 3 condro mengepung benteng Panarukan tanpa berbuat sesuatu. Oleh karena itu, hamba sebagai salah seorang senopati pengapit hanya akan bertanya, kelanjutan dari pengepungan ini, apakah kita dapat segera menyerang benteng Panarukan, kata Tumenggung Suropati. Wajah Kanjeng Sultan berubah. Hanya sekejap saat kemudian wajah itu pun telah kembali lagi seperti semula. Para tumenggung semuanya yang menjadi agul-agul Kesultanan Demak, aku bisa memahami keadaan para prajurit Demak yang saat ini dalam keadaan yang kurang menguntungkan, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Aku juga mengetahui kalau semua prajurit Demak telah merasa jenuh karena hampir 3 condro tidak berbuat apapun juga. Baiklah, usul senopati pengapit dan usul para tumenggung akan aku pertimbangkan. Besok pagi akan aku beritahu langkah apa yang akan kita lakukan, kata Sultan Trenggono. Pembicaraan di dalam gubuk terhenti sesaat ketika seorang prajurit Wirotamtomo masuk ke dalam gubuk sambil membawa makanan lalu diletakkan di sebuah gledek yang berada di sudut gubuk. Setelah meletakkan makanan, para prajurit itu kemudian menyembah kepada Kanjeng Sultan, lalu keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Saat kemudian, Kanjeng Sultan pun melanjutkan pembicaraan dengan para tumenggung. Para tumenggung semuanya, malam ini aku ingin sendiri. Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto tidak usah menemaniku malam ini, kata Sultan Trenggono. Mohon maaf Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ada apa Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan. Hamba biasanya mencicipi makanan yang disuguhkan untuk Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Sudah beberapa puluh warso kau mencicipi makananku. Tidak pernah sekalipun ada racun pada makananku. Biarlah malam ini aku di sini sendiri, kata Sultan Trenggono. Kalau begitu, hamba mohon diri, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, besok pagi tunggu kabar dariku, kata Kanjeng Sultan. Para tumenggung pun kemudian menyembah, lalu semuanya keluar dari gubuk tersebut. Dan sekarang yang berada di dalam gubuk hanya Kanjeng Sultan sendiri. Sultan Trenggono kemudian memanggil prajurit Wirotamtomo yang menjaga gubuknya. Prajurit, aku ingin sendiri malam ini. Kalau tidak ada yang penting sekali, jangan masuk ke gubuk ini. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata prajurit itu. Sementara itu 7 orang tumenggung keluar dari gubuk Kanjeng Sultan, menuju sebuah gubuk Wirotamtomo yang tidak jauh dari gubuk Kanjeng Sultan. Menurutku, sikap Kanjeng Sultan malam ini terlihat agak aneh, kata Tumenggung Suronoto ketika sudah duduk di ruang Wirotamtomo. Ya, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tidak pernah Kanjeng Sultan menyuruh kita semuanya menyingkir dari gubuk itu, kata Tumenggung Suronoto. Selanjutnya bagaimana Ki Tumenggung Gajah Birowo, tanya Tumenggung Suropati. Ya, sekarang kita kembali ke perkemahan masing-masing. Besok pagi kita tunggu kabar dari Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik, kalau begitu aku minta diri kembali ke perkemahan Jolopati, kata Tumenggung Siung Laut. Aku juga mohon pamit, aku kembali ke perkemahan Wiromanggolo, kata Tumenggung Suropati. Beberapa saat kemudian para tumenggung pun keluar dari perkemahan Wirotamtomo, lalu mereka pun berpencar kembali ke perkemahan masing-masing. Malam itu suasana di perkemahan tidak begitu gelap. Cahaya bulan yang hampir purnama membuat bayangan orang bisa terlihat
meskipun agak samar-samar. Angin laut pun bertiup semakin kencang di pantai Panarukan, membuat para prajurit lebih merapatkan kain panjang untuk melindungi tubuhnya dari tiupan angin. Ketika semburat warna merah menghiasi langit sebelah timur, maka semua isi perkemahan pun terbangun. Dan mereka pun memulai kehidupan hari ini dengan rasa yang sama seperti kemarin, diliputi kejenuhan yang hampir tak tertahankan. Sang surya pun memanjat langit semakin tinggi. Cahayanya membuat pesisir yang indah dipenuhi kerlip pantulan sinar matahari, sebuah keindahan yang tidak dihiraukan oleh para prajurit yang sedang mengepung benteng kota Panarukan. Di perkemahan, para prajurit Demak nampak Tumenggung Gagak Anabrang sedang berjalan menuju perkemahan Jolopati. Sebelum sampai di depan gubuk, Tumenggung Gagak Anabrang melihat Tumenggung Siung Laut keluar dari gubuknya. "Saya mau ke sana, malah Tumenggung Gagak Anabrang sudah tiba di sini. Apa titah Kanjeng Sultan kepada kita?" tanya Tumenggung Siung Laut. "Ya, nanti malam kita disuruh menghadap Kanjeng Sultan lagi, seperti kemarin," kata Tumenggung Gagak Anabrang. "Baik itu Tumenggung, nanti malam kita bersama-sama menghadap Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Siung Laut. "Ya, aku mohon pamit gitu Tumenggung," kata Tumenggung Gagak Anabrang. Lalu ia pun meninggalkan perkemahan Jolopati. Ketika malam pun tiba, langit agak sedikit lebih terang karena bulan yang hampir bulat. Tumenggung Siung Laut pun berjalan menuju perkemahan Wirobrojo, menemui Tumenggung Gagak Anabrang. Seperti malam kemarin, 4 orang Tumenggung telah siap di gubuk Wirobrojo. Lalu bersama Tumenggung Siung Laut mereka menuju perkemahan Wirotamtomo. Di sebuah gubuk Wirotamtomo tidak jauh dari gubuk Kanjeng Sultan, telah menunggu Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto. 7 orang Tumenggung Sultanan Demak yang ikut ke Panarukan telah lengkap. Mereka berjalan bersama-sama menuju gubuk Kanjeng Sultan. Setelah menyembah, mereka pun duduk bersila di hadapan Kanjeng Sultan Trenggono. Ketika Tumenggung Siung Laut memandang wajah Sultan Trenggono, ia pun terkejut karena wajah Kanjeng Sultan terlihat pucat seperti sedang menderita sakit. "Para Tumenggung, aku tidak bisa memberi keputusan sekarang. Aku ingin sendiri sampai nanti wayah sepi wong," kata Kanjeng Sultan. "Tunggulah sampai nanti wayah sepi wong. Kalian bisa kembali lagi ke sini," kata Sultan Trenggono. "Baik Kanjeng Sultan, hamba mohon diri," kata Tumenggung Gajah Birowo. Kemudian diikuti oleh para Tumenggung yang lain. "Ya, tinggalkan aku di sini sendiri," kata Kanjeng Sultan. Para Tumenggung kemudian keluar dari gubuk Kanjeng Sultan lalu berjalan menuju gubuk Wirotamtomo yang biasa untuk beristirahat para Tumenggung. "Kita menunggu di sini sambil makan jagung bakar," kata Tumenggung Gajah Birowo, sambil tangannya memberi isyarat kepada seorang prajurit untuk mendekat. "Buatkan sebuah perapian dan ambillah beberapa buah jagung yang masih muda," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Baik itu Tumenggung," jawab prajurit itu. Malam itu sambil menunggu wayah sepi wong, 7 orang Tumenggung mengelilingi perapian di depan gubuk Wirotamtomo. Angin laut yang bertiup agak kencang mampu menggoyang nyala perapian, sehingga 2 orang Tumenggung terpaksa menggeser tubuhnya untuk menghalangi tiupan angin. Bulan yang hampir purnama menerangi perkemahan Wirotamtomo. Sinarnya yang keperakan membuat suasana menjadi remang-remang. Tumenggung Gajah Birowo terlihat ke arah gubuk Kanjeng Sultan. Dilihatnya kedua prajurit Wirotamtomo masih berdiri menjaga gubuk Kanjeng Sultan. Ke-7 orang Tumenggung pun masih berjongkok mengelilingi perapian yang masih menyala. "Sebentar lagi wayah sepi wong," desis Tumenggung Suropati. Tapi ia terkejut ketika melihat Tumenggung Gajah Birowo tiba-tiba berdiri
Pandangan matanya tertuju ke gubuk Kanjeng Sultan. Prajurit Wirotamtomo yang menjaga gubuk Kanjeng Sultan sudah tidak ada. Kemana dia? Desis Tumenggung Gajah Birowo. 6 orang tumenggung lainnya segera berdiri. Mereka mandang gubuk Kanjeng Sultan yang terlihat sepi tanpa penjaga. Mencurigakan, ada yang tidak beres, kata Tumenggung Gajah Birowo. Lalu tiba-tiba Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Suronoto hampir bersamaan berlari menuju gubuk Kanjeng Sultan, diikuti oleh kelima tumenggung yang lain. Dengan cepat 7 orang tumenggung semuanya berlari menuju gubuk Kanjeng Sultan yang terlihat sepi tanpa penjaga. Tumenggung Gajah Birowo yang berlari paling depan langsung menerobos masuk ke dalam gubuk yang diterangi oleh sebuah lampu minyak. Di dalam gubuk terlihat sesuatu yang membuat jantung ke-7 orang tumenggung itu seakan-akan berhenti berdetak. Di tengah gubuk, 2 orang prajurit Wirotamtomo terbaring dalam keadaan tidak bergerak. Sedangkan di atas tikar tergeletak tubuh Kanjeng Sultan Trenggono yang berlumur darah. Dengan cepat Tumenggung Gajah Birowo meraih tubuh Sultan Trenggono yang dari punggungnya masih mengeluarkan darah. Meriksa tubuhnya. Saat kemudian Tumenggung Gajah Birowo pun berkata, Kanjeng Sultan telah meninggal. Semua orang yang berada di dalam gubuk terkejut. Kanjeng Sultan Trenggono telah terbunuh dengan luka tusuk di punggungnya yang masih meneteskan darah. Badan Kanjeng Sultan masih hangat. Meninggalnya belum lama, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Suronoto, tolong urus dulu jenazah Kanjeng Sultan. Aku dan para tumenggung yang lain akan mengejar pembunuhnya, kata Tumenggung Gajah Birowo sambil meletakkan jenazah Kanjeng Sultan. Kemudian ia pun memindahkan letak kerisnya ke depan. Para tumenggung lainnya segera memindahkan letak kerisnya ke depan. Kemudian bersama-sama keluar dari gubuk Kanjeng Sultan. Hanya Tumenggung Suronoto yang masih berada di dalam gubuk. Tumenggung Palangnegoro, Tumenggung Ronopati, dan Tumenggung Siung Laut cepat kejar ke timur. Bangunkan setiap prajurit. Katakan ada pencuri masuk ke perkemahan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Palangnegoro bersama kedua tumenggung lainnya segera berlari ke timur dan menghilang ke dalam gelap. Mari kita kejar ke barat, kata Tumenggung Gajah Birowo pada Tumenggung Gagak Anabrang dan Tumenggung Suropati. Ketiga tumenggung itu pun lari berpencar ke arah barat mengejar si pembunuh di kegelapan malam. Sambil berlari, pandangan matanya terus beredar mencari orang yang telah membunuh Sultan Trenggono. Para prajurit yang sedang bertugas menjadi heran ketika mereka melihat para tumenggung berlarian di malam hari. Ada apa dengan Ki Tumenggung Ronopati yang berlari seperti dikejar memedi? Tanya seorang prajurit yang berjaga kepada temannya. Dari tadi aku juga berada di sini bersama kamu. Apakah perlu aku tanyakan dulu pada Ki Tumenggung Ronopati? Kata prajurit yang seorang lagi. Temannya pun terdiam. Mereka berdua tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi.